Perkenalkan, nama saya Lustari. Saya duduk di bangku kelas 11 dengan jurusan IPA. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya saya tentang alat peraga proses pembentukan urin pada ginjal. Langkah pertama, kita siapkan alat dan bahannya, yaitu tepung dan beras. Yang kedua, yaitu sendok, air putih, dan gelas kosong. Kemudian di sini saya siapkan alat peraga yang telah saya buat pada sebelumnya. Lalu kita siapkan gelas kosong. Kemudian kita ambil 1 sendok beras dan 1 sendok tepung. Lalu takar dengan sendok teh sebanyak 1 kali. Kemudian kita siram dengan air yang telah kita siapkan sebelumnya hingga secukupnya sampai proses ini dilakukan untuk pembuatan darah tiruan ataupun darah palsu. Kemudian aduk hingga merata antara tepung dan beras itu menjadi satu. Kemudian langkah yang ketiga, air yang sudah kita larutkan antara beras dengan tepung kita masukkan ke dalam alat peraga yang digambarkan sebagai paru-paru, dan sebelumnya kita letakkan terlebih dahulu dengan menggunakan kain kecil seperti kain kasa ataupun kain bekas yang tipis, dan jangan gunakan kain yang begitu tebal karena itu akan menyumbat perjalanan. Masukkan air yang sudah kita larutkan dengan tepung beserta beras. Tunggu hingga air tersebut masuk ke dalam selang proses pembentukan urin. Sedikit demi sedikit saya masukkan air tersebut. Nah, kemudian darah akan melalui beberapa proses, yaitu 3 proses. Proses pertama yaitu proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, lingkaran ini dinamakan dengan glomerulus, yaitu menghasilkan urin primer, kemudian melewati reabsorpsi, yaitu tubulus contortus proximal yang menghasilkan urin sekunder, penyerapan pada air ion NaK, DO4, NaOH, glukosa, asam amino, dan juga vitamin. Kemudian melewati lengkung Henle, lalu ke augmentasi, yaitu tubulus contortus distal yang menghasilkan ion H, NH, urea, kreatin, dan juga racun, yang menghasilkan urin sesungguhnya. Kemudian melewati tubulus collectivus, yaitu botol ini diperagakan sebagai kandung kemih yang kemudian akan keluarlah urin. Apabila pada filtrasi, yaitu glomerulus mengalami kerusakan, maka akan terjadi gagal ginjal. Lalu, apabila reabsorpsi pada tubulus contortus proximal melalui kerusakan, maka akan terjadi penyakit dentist diseases. Dan apabila pada lengkung Henle mengalami kerusakan, yaitu urin akan
mengalami warna ungu. Apabila pada augmentasi tubulus kontur distal mengkerotakan, yaitu akan mengalami susah kencing. Sekian dari saya tentang presentasi proses pembentukan urin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanis jaya, jaya, jaya.